Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang terbaik yang berhasil dirusak serusak-rusaknya bukan hanya jiwa, bukan hanya pikiran, bukan hanya rohani, termasuk fisik, harta dihancurkan sehancur-hancurnya. Sementara dia adalah orang terbaik adalah Nabi Ayub. Coba lihat Nabi Ayub. Dengkinya iblis la haula wala quwata illa billah. Sampai-sampai iblis mencoba mengajukan proposal ke langit. Apa kata iblis dalam proposal itu? Engkau jadikan dia memiliki segala-galanya, makanya dia taat kepadamu. Engkau jadikan dia menikmati segala-galanya. Istri 4, anak belasan, rumah banyak, sawah luas. Kalau sawah di zaman sekarang, di zaman itu namanya sawit ya. Sawitnya banyak, ternaknya rame, rekeningnya penuh, bengkak di mana-mana. Ibaratnya begitu. Makanya dia taat kepadamu karena engkau berikan dia segala-galanya. Apa kata Allah? Hai iblis, aku tahu jika ia tidak kuberikan itu semua, dia tetap akan setia mentaati aku. Dia akan tetap bertasbih, bersyukur, memuji aku. Nggak percaya ya Allah. Coba kasih saya wewenang untuk menghancurkannya. Saya akan buat dia tidak lagi menyebutmu. Saya akan buat dia akan kufur kepada engkau. Allah perkenankan. Allah izinkan iblis membuat makar. Maka dihancurkan satu persatu kehidupan Ayub. Terjadi musibah ini, musibah itu yang menghabiskan sawah ladangnya, yang mematikan ternak-ternaknya. Ketika rumahnya runtuh, ya, maka seluruh anak-anaknya meninggal dunia. Lalu dia pun terjangkiti oleh penyakit. Akibat penyakit ini, satu persatu istrinya melepaskan diri. Luar biasa Pak, bertubi-tubi ujiannya. Sekali lagi, Ibu, ini atas izin Allah enggak? Iblis bisa melakukan kejahatan seperti itu, membuat rumah hancur. Ini makar loh. Membuktikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sesungguhnya kemampuan iblis dan setan itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Ya. Sawah ladang menjadi tidak lagi berhasil. Harta benda menjadi ludes. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Bahkan anak pun meninggal dunia seluruhnya. Iblis dan setan punya kemampuan mematikan manusia, tentu saja dengan izin Allah. Habis Ayub menjadi orang termiskin di kampungnya, kena serangan penyakit lagi. Dari orang terkaya, paling terpandang, dihormati, disegani, paling didengar kata-katanya, sekarang menjadi orang yang tidak dilirik oleh siapa-siapa. Jangankan orang-orang tetangga, orang-orang jauh, istrinya saja satu persatu meninggalkannya. Sementara penyakit terus menggerogoti tubuhnya dan menghancurkan tubuh fisik. Hartanya, kebunnya, ternaknya, rumahnya, anak-anaknya sampai dibuat tewas semua. Istrinya satu persatu meninggalkan, lalu tubuh pun satu persatu dirusaknya. Sampailah Ayub menjadi orang hidup seperti mayat. Kurus, ceking, penyakitan, busuk. Sempurna. Cuma satu istri yang sabar, istri yang tertua. Inilah yang sabar bersamanya. Yang lain-lain, permisi satu persatu. Dan nggak kembali lagi. Ayub berkata kepada istrinya yang tertua, engkau pun mau tinggalkan saya, tinggalkan. Saya rela, saya ikhlas. Masih ada yang akan merawat saya. Rabbi. Lidahnya makin kesana, makin kencang zikirnya. Luar biasa. Makin banyak musibahnya, makin banyak alhamdulillahnya. Allahu Akbar. Yang membuat sakit hati iblis habis-habisan. Makin digempur, makin banyak zikirnya. Makin kuat ibadahnya. Sampai pada klimaksnya, iblis akhirnya mengibarkan bendera putih. Nyerah. Menyerahkan urusan pada Allah. Kalau kayak gini, makin saya hancurkan, makin dia rapat sama Allah. Udahlah, iblis akhirnya cabut kembali proposalnya dan ngaku bahwa memang dia tidak akan pernah mampu mengalahkan Ayub alaihissalam. Makanya Allah puji dalam Al-Quran, sesungguhnya Ayub termasuk hambaku yang sabar. Ketika dia dapat nikmat, hamba yang sangat syakur. Ketika dia dapat ujian, hamba yang sangat sabur. Subhanallah. Tapi mari kita lihat kemampuan iblis, kemampuan setan menghancurkan segala-galanya. Setan itu musuh, enggak beriman pun Bapak. Anggaplah Bapak Ibu ini kafir di luar Islam, mereka akan tetap hancurkan Bapak Ibu agar jangan bahagia. Dia melihat sosok manusia itu, benci Pak, habis. Sekalipun Bapak udah menjadi abdinya, Ibu sudah menjadi penyembahnya, jangan pikir dia akan sayang. Dibelai-belainya rambut Ibu, enggak akan terjadi.
Diciumnya pipi kita, nggak akan terjadi. Bencinya habis-habisan. Pokoknya, coba dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, bagaimana Allah menyebutkan, semakin kamu rapat dengan setan, semakin kamu menyembah mereka, semakin kamu dihancurkan mereka. Jadi kita nggak punya pilihan, merapat dengan setan, nyembah setan, malah kita jadi pecundangnya. Kita akan babak belur dihabisinya. Memusuhinya, inilah dia solusi yang terbaik. Kalau kita mengumumkan permusuhan kepadanya, dia akhdul hadr minnah. Dia akan waspada dengan kita. Nggak sembarangan dekatin kita. Sebab apa? Kita namanya juga sadar musuh ada, perlengkapan senjata kita lengkap nggak? Kalau dia tahu nih orang nggak takut sama dia, bahkan orang ini mengumumkan permusuhan dan siap perang dengannya, setan nggak sembarangan mendekatinya. Tentu saja persenjataan kita, apa-apa yang Allah dan Rasulnya bekalkan kita. Maka setan kepada manusia, setan jin ya, kepada manusia yang pertama adalah menyerang din kita. Targetnya gimana kita kafir. Din itu agama. Ya, gimana kita kafir? Nah, gimana manusia ini bisa kafir? Jangan percaya dengan Islam. Satu. Yang kedua, kalau dia orang Islam, maka dibuatnya orang ini supaya riddah, murtad. Supaya orang ini murtad. Tolong dibaca nanti kajian tauhid, kajian akidah tentang 10 pembatal syahadat. Udah pernah belajar kan? 10 pembatal syahadat yang menyebabkan salah satu saja dibuat oleh kita langsung murtad di sisi Allah. Ini wajib dipelajari, hukumnya fardhu ain. Murtad. Dan ternyata sangat banyak hamba-hamba Allah yang berhasil dimurtadkan oleh setan. Yang ketiga, kalau ternyata orang ini nggak murtad, nggak apa-apa. Yang penting dia melakukan perbuatan itraf atau tatarruf yang disebut dengan ghulu. Tahu ghulu? Berlebih-lebihan. Kalau taat berlebih-lebihan, kalau malas juga berlebih-lebihan. Terlalu longgar atau terlalu kenceng. Kalau terlalu longgar contohnya apa? Terlalu longgar, yang penting dia udah syahadat. Kalaupun dia sholatnya bolong-bolong, walaupun dia meninggalkan puasa, dia tidak pakai jilbab, masih makan riba, dia akan masuk surga. Allah Maha Pengampun kok. Di akhirat nanti Allah dengan rahmatnya Allah ampuni dia, semua dia masuk surga karena dia udah syahadat, dia udah masuk Islam. Sekali dia bersyahadat, iman itu akan tetap lengket di hatinya sampai dia mati. Ini namanya tatarruf, terlalu menggampang-gampangkan. Tapi kalau itraf, terlalu tasyadud, terlalu kenceng. Sedikit saja buat dosa kafir. Udah mengkafir-kafirkan orang. Ya. Nah, ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Setan buat orang ini keterlaluan. Kalau tahajud umpamanya sampai bengkak tuh kaki, nggak masalah tahajudnya sampai bengkak kaki, ya. Tapi dia akan buat agar orang ini keterlaluan punya puasa. Dia tidak puas dengan puasa Senin Kamis. Tuh, maunya dia tiap hari puasa. Ini mengarah pada hulu ya, keterlaluan. Ya Rasul, saksikanlah. Mulai hari ini saya akan tetap puasa Daud sampai saya meninggal dunia. Dia mengikat dirinya sendiri. Udah tua, apa katanya? Nyesel saya dulu pernah ngomong kayak gini di depan Nabi. Tersiksa sendiri, Pak. Ini namanya gulu, ngapain ngikat diri? Ya. Begitu juga ada sahabat yang berkata, demi Allah, mulai hari ini saya akan puasa setiap hari dan saya tidak akan lepaskan puasa. Jadi tiap hari puasa. Sampai mati. Yang satu lagi bersumpah, demi Allah, mulai hari ini saya akan langgengkan tahajud dan tidak ada tidur di malam hari, saya akan tahajud semalaman suntuk. Tidak ada istirahatnya, nggak ada tidurnya. Tiap malam sampai mati. Yang ketiga berkata, demi Allah, saya tidak akan menikah. Karena dengan menikah, saya akan sibuk untuk ngurusin anak, bini, keluarga yang menghabiskan waktu saya dari beribadah pada Allah. Saya akan hindarkan diri dari menikah. Masuk makar yang kedua, an-nafsu. Dan ini yang jarang disampaikan oleh para ulama. An-nafsu. Setiap manusia terdiri dari 3 anasir. 3 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur al-jasad. Unsur yang kedua disebut dengan unsur ar-ruh. Dan unsur yang ketiga disebut dengan unsur an-nafs. An-nafsu. Jasad adalah yang ini. Ruh adalah yang karena dia bergabung dengan jasad, lalu jasad ini bisa bergerak. Nafs adalah selera yang menyebabkan kita ini bergerak. Kita punya keinginan untuk hidup. Kita punya keinginan untuk maju. Nafs. Nah, sekarang syaitan menyerang. Kalau ruh nggak akan diserangnya. Ruh udah urusan Allah langsung. Paling-paling dia akan rusak jasad agar ruhnya lepas. Paling-paling hanya itu. Tapi merusak ruh dia nggak bisa. Tapi merusak nafas bisa. Gimana nafas jadinya? Dibuatnya nafas ini, atau di bahasa Indonesia kan jiwa. Nah, ibu pernah nggak melihat orang hidupnya kok kayak nggak punya nafsu lagi? Pernah nggak ngeliat? Lemes nggak karuan aja. Disuruh mau ngapain nggak mau. Ya, serba nggak mau. Inilah dia makar jin atau syaitan kepada manusia. Dibuatnya nafsu ini al-inhiraf, menyimpang. Bu, banyak rahasia-rahasia yang akan saya bongkarkan kepada ibu.
Dan ini beranjak daripada bacaan-bacaan dan duduknya kami dengan para masyayikh, termasuk dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali sendiri, berkaitan dengan masalah jin, masalah syaitan. Bu, suatu fenomena. Ketika ibu baru menyadari kenapa kita menjelang tidur disuruh untuk berwudu. Kenapa kita menjelang tidur disuruh untuk baca doa? Kenapa? Bisa jawab enggak? Siapa yang melakukan itu? Siapa yang membacanya? Nafasnya langsung diangkat oleh malaikat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat. Jika ia tidak baca, nafas ini keluar lalu akan terombang-ambing dan dia akan mudah disambar oleh syaitan. Saat nafas ini disambar oleh syaitan, mimpi-mimpi buruk. Kita terasa ada di mana? Kita sedang dikejar-kejar, kita sedang disiksa, kita sedang dipermalukan, kita sedang disakiti. Ini akibat enggak doa kalau menjelang tidur. Nafas ini akan jadi mainan mereka, Bu. Kadang-kadang kita diajak makan. Kalau udah diajak makan, sihir setan masuk ke tubuh kita. Nafas kita diajak makan. Ibu pernah nggak mimpi makan? Ini salah satu di antara gangguan setan. Termasuk, Ibu, maaf sekali lagi, Ibu pernah nggak merasa mimpi bersetubuh dengan orang asing? Padahal kita sudah bersuami. Ya nggak usah pakai gini-gini amat. Biasa aja. Masalahnya ini kasusnya banyak. Semoga tidak terjadi pada ibu. Kasus ini banyak. Merasa diperkosa oleh orang lain. Merasa disetubuh oleh laki-laki lain. Yang laki-laki itu kelihatan gagah. Maaf ya Bu, di Medan kita punya kasus tentang ini. Saya dengan Ustadz Eri, waktu saya masih aktif berdakwah di Medan dulu, seorang wanita bercadar, Bu. Wanita bercadar. Suaminya mengeluh. Istrinya sudah beberapa tahun belakangan ini sering tidak semangat, berhubungan intim dengannya. Dan bahkan hampir-hampir tidak mau. Setelah digali, kemudian diruqyah. Tahu nggak Ibu apa yang terjadi? Ternyata di tubuh wanita ini, wanita bercadar ini, bersarang seekor jin jantan. Setan jantan yang jatuh cinta kepadanya. Jatuh cinta kepadanya. Banyak rahasia loh dalam hal ini akan saya sampaikan pada ibu. Ya, Bu. Setelah wanita ini disadarkan, lalu kita perlihatkan kepadanya hasil tontonan. Setan yang dalam tubuh wanita ini berkata, saya tidak mau meninggalkan perempuan ini. Saya sudah menganggapnya istri saya. Kami selalu berhubungan tiap malam. Saya jatuh cinta kepadanya. Omongan wanita ini, yang setannya ngomong, kita tontonkan kepada wanita ini ketika kita sadarkan. Baru dia ngaku, Bu, bahwa tiap malam dia didatangi lelaki tampan yang sangat perkasa dan dia sangat puas berhubungan intim dengan lelaki itu. Dan itu menjadikan dia tidak berselera lagi dengan suaminya. Dan itu Bu, bukan hanya malam. Kapan dia tertidur, dia didatangi lagi laki-laki itu dan berhubungan intim lagi. Selepas tidur saya pasti capek. Dan dia berkeringat, Bu. Betul-betul dia merasakan seperti apa dia merasakan berhubungan intim nyata. Ini salah satu contoh bahwa wanita ini telah disetubuhi oleh jin, oleh setan. Baru dia ngaku, Bu. Dan wanita ini berkata sambil menangis, dan dia malu pada suaminya, ya. Yang menyebabkan saya tidak bernafsu dengan suami saya, karena suami saya tidak segagah laki-laki itu. Baik secara fisik maupun secara kemampuan seksual. Akhirnya, Bu, disadarkan dan dia menangis dan dia mau tobat. Nah, ini wanitanya mau tobat. Kamu sadar nggak kalau kamu berzina? Kamu sudah bagus bercadar. Kamu sudah bagus memakai pakaian muslimah sempurna. Tapi kamu itu sudah berzina. Dan dia nggak nyadar. Katanya selama ini saya hanya mimpi. Saya menganggap itu hanya mimpi. Ini bahaya kalau nggak berilmu ya. Bahaya nggak berilmu kayak gitu. Sekarang dia sudah tobat. Ya. Lalu sekarang coba kamu hadirkan kembali wajah pasanganmu dalam mimpi, dalam tidurmu itu. Dia pejam matanya. Dia mencoba menghadirkan wajah pasangannya itu. Ustadz, dia sekarang sudah datang. Nah, ini dia sudah datang, Ustadz. Lelaki yang biasa saya bersetubuh dengannya. Kita amarkan, kita perintahkan, baca Al-Fatihah berulang-ulang di depan laki-laki itu. Bacakan dengan suara keras. Dia mulai membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam rangka kami meyakinkan bahwa laki-laki dalam mimpi itu adalah jin, ya, adalah setan. Dan dia tidak percaya karena laki-lakinya ganteng. Laki-lakinya gagah. Kami akan buktikan dia akan menjadi jelek sesuai dengan wajah aslinya. Sekarang kamu baca. Dan dia membaca. Dia baca, Bu. Karena kami biasa mengajarkan bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Kami tidak suka meruqyah orang, enggak suka. Kami biasa meruqyah, mengajarkan orang meruqyah diri sendiri. Ibu ini kita suruh baca, Bu. Dia baca. Ustaz, wajahnya jadi jelek. Baca terus. Dia terus baca, makin jelek. Itulah aslinya laki-laki yang selama ini menyetubuhi kamu. Begitu, Bu. Akhirnya baru kami berhadapan lagi dengan makhluk itu. Ya, akhirnya laki-laki itu atau jin itu kami paksa pergi dengan menangis. Dia berkata, selamat tinggal sayang. Ibu selama ini anak ibu lahirnya normal.
lahirnya normal. Ini umpama ya, terjadi penyimpangan nafas. Anak ibu ini normal. Tapi tiba-tiba kenapa ya, dia jadi suka sesama jenis. Terjadi inhiraf, penyimpangan. Secara kejiwaan dia udah menyimpang. Ini udah nggak normal. Segala sesuatu yang berbau tidak normal jelas dari kejahatan syaitan. Dulu suami ibu lembut, pemaaf, sabar, suka nolong, mudah melapangkan dada. Kalau kata orang Padang, indak sampai kalang. Nggak mudah emosian suami ibu. Tapi kenapa akhir-akhir ini bertolak belakang? Terjadi penyimpangan nafas. Jiwanya sudah mulai diajak menyimpang daripada kenormalannya. Kalau udah macam itu, ibu perlu waspada ini. Anak ibu dulunya ceria, gembira, sekarang minderan. Dikorek, nggak ada masalah. Dia tidak pernah diperkosa, dia tidak pernah dicabuli, dia tidak pernah dibuat yang menyebabkan mentalnya rusak. Tapi anak ini mendadak menjadi cengeng, menjadi minderan, suka sembunyi di bilik, suka termenung sendiri, nggak mau bergaul dengan orang banyak, terjadi penyimpangan, inhiraf. Ini jelas dari syaitan, Bu. Ada seorang anak yang usianya baru kelas 3 SD, Bu, laki-laki, di bawah. Kenapa? Atuknya udah angkat tangan. Abah dan emaknya juga angkat tangan. Nakalnya tuh anak nggak normal, Bu. Nakalnya itu siapapun dan sekitarnya diganggunya. Rumah itu berantakan. Piring tak sebentar pecah, kaca tak sebentar buatnya pecah. Kata-katanya pun jorok dan kasar. Kalau dia dimarahin, dia melotot dengan tatapan mata yang membuat merinding orang yang melihat. Dia tatap tuh siapa yang marahin dia. Dia tatap. Kalau yang maknya marahin, dia tatap maknya tuh sampai maknya jadi ketakutan. Kalau dia dipegangin bisa kuat tenaganya. Masya Allah, Bu. Ini udah nggak normal namanya. Kemudian anak ini di bawah. Ini adalah sesi terakhir, di mana terakhir anak itu, ya karena anak kecil belum pandai ngeruqyah diri sendiri. Kita ruqyah, Bu. Tahu nggak, Ibu, berapa lama ngeruqyahnya? 3 jam. Ternyata di tubuhnya bersarang banyak setan dan jin. Satu keluar, yang satu lagi bukan masuk. Ya, jadi satu persatu disuruh keluar. Rasul mengatakan di dalam tubuh manusia mengalir setan. Tepatnya di aliran darah. Akhirnya anak itu selesai diruqyah total, dia menjadi lembut. Langsung cara bicaranya saat itu juga berubah. Ya. Cara bicaranya jadi sopan. Ma, haus, ma. Abah, bawa pulang, bah capek. Dia sebut namanya, dia mau tidur. Ya. Dia minta makan, lapar. Lembut. Ya. Kemudian beberapa hari setelah itu, orang tuanya mengatakan, anak saya udah kembali seperti dulu. Udah ceria, lembut, penurut. Ini dibawa ngaji, ngelawan. Disuruh sholat malah dipermainkannya sholat itu. Makan banyak. Emosinya tinggi kelas 3 SD. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu contoh. Dibuatnya menyimpang. Sekali lagi saya katakan, kalau bapak hari akhir-akhir ini merasa, kok saya mudah sekali emosi ya? Bukankah emosi minasyaitan? Betul tidak? Aku, kata Rasulullah, tidak pernah melihat orang yang lebih kuat. Ketika Rasul melewati pegulat yang sedang bergulat, saling kalah mengalahkan, kata Rasul, mau nggak kalian aku kasih tahu siapakah orang yang paling kuat? Sahabat-sahabat berkata, mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Siapa yang sanggup menahan emosinya ketika dia terpancing emosi, maka sesungguhnya dialah yang terkuat karena dia sudah melumpuhkan setan. Jadi ketika kita sedang emosi, Pak, setan sedang bergerak kencang di dalam darah kita. Dibawanya naik terus dengan cepat itu. Itu kalau sudah kita perturutkan, maka kita dikuasai setan. Orang yang mudah marah, tadi saya katakan, kalau mudah terpancing marahnya, menandakan setan sudah ada di fisiknya. Ibu, setan, Pak, kalau sudah ada di fisik kita, pantang untuk keluar. Perlu disadari dan perlu diketahui. Pantang untuk keluar. Nggak akan pernah mau keluar. Kalau nggak kita usir, maka dia tidak akan mau keluar. Selagi dia ada di tubuh kita, nanti saya akan sampaikan di jasad ya. Dia akan melakukan makar pada jasad kita. Nanti kita kembali kepada nafas dulu. Penyimpangan jiwa lainnya apa? Penyimpangan jiwa lainnya. Malas. Untuk beribadah tuh lemes. Nggak berselera. Mau bangun tahajud, males. Dengar subuh, udah jelas. Hayya 'alas salam. Kemandang azan dekat banget. Tua itu ke kamarnya. Malah dia perbaiki selimutnya. Ya, males. Tapi untuk maksiat, dia bergairah. Ini ciri-cirinya loh. Yuk kita nonton yuk. Ya untuk maksiat cepet banget, Bu. Kenceng. Bersemangat, berenergi. Tapi untuk ketaatan, untuk ibadah dia malas. Awas. Ada penyimpangan. Dulu dia rajin tahajud. Dulu dia suka puasa Senin Kamis. Dulu dia suka baca Quran.
Zikir pagi petangnya nggak mau ditinggal. Sekarang kenapa suami saya jadi pemalas begini? Ada kejadian nggak kayak gini? Kenapa anak saya jadi berubah seperti ini? Dulu dia anak yang taat, sekarang semuanya serba malas. Ini penyimpangan nafas. Menurut Bapak Ibu ini penyimpangan nggak? Asap diisep. Bukan pakai hidung, pakai mulut yang punya penyaringan sempurna dari langit yang Allah ciptakan itu kan ini kan. Ini malah memasukkan asap melalui mulut. Sedangkan dari sini saja bisa berbahaya, apalagi melalui mulut langsung. Ini salah satu contoh. Saya katakan ini adalah anarki setan. Dan setan itu suka dengan asap-asap. Makanya salah satu pemanggil setan adalah dengan menghadirkan asap. Sekali lagi saya katakan, semua yang sifatnya penyimpangan, yang dulunya nggak kayak gitu, sekarang jadi gitu, itu sudah ada makar setan yang membuat kita menjadi menyimpang. Yang ketiga, makar setan, dan ini yang terbanyak nanti, yaitu jasad kita dibuatnya lemah. As-saqam wal marad, dibuatnya kita penyakitan. Dan sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nggak normal. Namanya penyakit, harusnya kan kalau pergi nggak kembali kan? Tapi kalau ini nggak bolak-balik. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, kemampuan setan pada tubuh manusia, tolong dicatat, ada 5. Kemampuan setan pada tubuh manusia itu ada 5. Yang pertama, menyumbat. Apa yang disumbatnya? Pembuluh-pembuluh darah kita dia mampu menyumbat. Saraf-saraf kita mampu dia. Yang kedua, jepit, menjepit. Ada ibu dengar saraf kejepit? Salah satu makar setan itu, Bu. Bapak Ibu pernah nggak mendengar si laki-laki diperiksa ke dokter, spermanya bagus, kualitasnya bagus. Wanita diperiksa, rahimnya juga oke, sehat, subur sebenarnya. Tapi kenapa susah terjadi pembuahan? Ingat kemampuan setan apa? Mampu melakukan penyumbatan. Saluran tempat berenangnya sperma laki-laki untuk menuju tempat pembuahan agar bersatu sperma ini dengan indung telur, terowongan itu yang disumbatnya. Dia mempunyai kemampuan untuk itu. Yang ketiga, menghimpit. Ini kemampuan setan, menghimpit. Kalau dada ibu yang dihimpitnya, ibu akan terasa sesak nafas. Kalau tubuh ibu yang dihimpitnya, ibu seperti tidak berkutik. Pernah kehimpitan setan nggak? Tindihan? Ya. Ini kemampuan mereka. Dan mereka hobi. Ada yang merasa di tengkuknya ini kayak bawa sesuatu. Berat kemana-mana. Itu kejahatan mereka. Nah, orang-orang yang banyak berat-berat tengkuknya itu, Bu, gampang. Dengan telapak tangan ibu ini, tepuk-tepuk saja sambil baca-bacakan ayat Allah. Ya? Atau bacakan ayat Allah ke telapak tangan ibu. Bacakan, tiupkan. Bacakan, dan tiupkan. Setelah itu, tepuk-tepuk tempat yang terasa berat. Dan niatkan Al-Quran itu ke sana. Semoga Allah menyehatkan kita. Semoga Allah menyembuhkan kita. Bukankah Allah menjamin Al-Quran menyembuhkan? Ya kan? Lakukan, Bu. Hilang tuh, Bu. Dan meruqyah itu nggak sebentar loh, Bu. Ya, meruqyah itu nggak sebentar. Paling cepat meruqyah itu setengah jam. Dan bisa sampai 2-3 jam. Nah, siapa yang paling mampu melakukan itu kalau bukan diri ibu sendiri? Yang keempat, menyihir. Syaitan punya kemampuan menyihir. Coba ibu buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Yang punya kemampuan menyihir lebih hebat daripada penyihir manusia adalah setan. Bahkan yang punya tumpukan buku-buku sihir itu adalah setan. Setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi kalau ada yang bertanya, manakah yang lebih hebat kekuatan sihirnya? Setan apa manusia? Setan. Setan punya kemampuan menyihir. Makanya ibu-ibu yang kami muliakan, apabila ibu merasa ada sesuatu yang aneh pada fisik ibu, lalu ibu umpamanya menerapkan ruqyah atau diruqyah oleh orang yang beriman, oleh orang yang berilmu dan saleh. Lalu setannya ngomong, si dukun anu yang kirim atau tetangga yang anu, jangan percaya. Jangan percaya, karena setan juga punya kemampuan untuk menyihir langsung. Nah, kan ada dalam Islam bagaimana caranya melepaskan buhul-buhul sihir. Tinggal belajar itu saja Bapak Ibu. Tolong nanti saya menyarankan kepada Bapak Ibu, baca buku-buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Sebenarnya beliau pakar dalam segala macam ilmu syariat. Fikihnya luar biasa, hadisnya luar biasa, ya. Perkara-perkara yang bersifat akhlak, berakidah segala macamnya, dia kayaknya gudang ilmu. Tapi sayang ya, terjemahan bukunya yang banyak beredar di Indonesia hanya berkaitan dengan masalah jin dan ruqyah. Sehingga akhirnya beliau digelari dengan Ustadz Alam Gaib. Ulama Alam Gaib. Dan dia tersinggung untuk dikatakan begitu. Syekh Wahid marah ketika dia dikatakan sebagai spesialis alam gaib. Padahal dia ahli dalam masalah hadis, mendalam dalam masalah fikih, kuat dalam masalah akidah, keilmuannya maksud saya, dan masalah tafsir Al-Quran jangan ditanya, dan beliau punya madrasah-madrasah mulazamah yang sangat mumpuni. Oke, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia banyak masalah ruqyahnya doang. Syekh Wahid Abdus Salam Bali.
Oh ya, kemampuan setan yang kelima, menekan. Menekan. Menyumbat, menjepit, menghimpit, menyihir, menekan. Menekan ini hampir sama juga dengan mengikat. Jadi menekan dengan mengikat itu sama. Mengikat. Ikat. Mengikat. Jadi terikat. Dan ini cukup membuat hancur kita. Ya, kalau menyihir, nah nanti bermunculan penyakit-penyakit yang aneh-aneh di tubuh kita nggak sembuh-sembuh. Ingat saja Nabi Ayub bagaimana setan mampu menghancurkan fisiknya. Ya, ingat saja Nabi loh, Nabi. Hanya masalahnya kita dikasih senjata oleh Allah lalu kita tidak pakai. Ini jadi masalah kita. Sakit-sakit kemana kita perginya? Ke dokter. Sikit-sikit sakit pergi kemana perginya? Dokter. Sakit kepala apa yang teringat? Bodrex, Paramix. Ya Karim, kenapa kalau kepala sakit yang diingat nggak langsung Allah? Yang diingat nggak langsung obat dari Allah. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Kami menurunkan Al-Quran ini salah satu fungsinya sebagai penyembuh. Kenapa nggak dipakai? Apapun penyakitnya, Al-Quran obatnya. Gitu loh. Hah? Apapun penyakitnya, Al-Quran penawarnya. Gitu loh.